Sunshine. Oke. Dan Romer. Mau pegang Romer apa sekarang? Mau diambil Chow-nya kah? Chow, Khalid gak yang terlalu prioritas ternyata ya. Ya, tapi menurutku Khalid bisa jadi prioritas sekarang. Sekarang ya. Ya. Oke. Tapi mungkin bisa ambil ke arah bot lane-nya dulu sebelum nanti dipersempit seperti Granger mungkin. Dan Si Pove. Oke. Dan Assumption ya. Biarkan untuk kemungkinan juga nanti mungkin bawa ke arah fighter-fighter bot lane dan Kimi-nya ukir harusnya. Yap. Kimi Lancelot Harit, belum ada badan buat Navi. Ini pasti akan di-ban-banin nanti Alter Ego. Untuk hero-hero EXP yang kemungkinan bisa cukup tebal juga. Oke, hero EXP badan buat Alter Ego. Udah ada Morpheus ya. Yap. Soalnya balik lagi sih gameplaynya mungkin bisa ke hero-hero yang hybrid aja nggak sih Om? Kayaknya kalau badan banget kayak Glue ini. Navi Nation sejak kecil ya. Iya, with adore you, we trust. Artinya deh. Artinya. Kasih tahu deh. Apa sih? Ajarin Pak. Ajarin. Kasih tahu Pak. Kita kasih tahu. Dia udah Ben, nice choice juga ya semenjak gameplay dari Alter Ego yang sangat sinergi banget dengan agresivitas membawa ke arah Hilda. Yap. Mereka tutup dan efektif tadi di game kedua yang udah di-ban juga. Ini mempersempit lagi opsi dari Alec. Alec ya, oke. Ini edit kemungkinan nggak di-ban. Kalau mereka mau ban Chow kan? Mau coba buat ban Chow sekarang? Oh ini pacar-pacaran Ino tadi ya? Iya. Bukan ya? Bukan. Oh bukan ya, sorry. Ini PPN nih. Apa? Pacar-pacar nih. Tuh! Oh iya. Iya benar. Ya Allah. Ya ampun, Ino. Banyak ya. No. Kok bisa ya, No? Viral nih bentar lagi nih. Letox. Loh, ada kakak Jessie. Halo. Lu kok tahu namanya? Sama Teman. Oh, gitu. sama Selin yang berteman. Iya. Jadi kita kenalan dulu nanti ya. Ya, ini berarti editnya lepas. Iya karena ada badan, ada damage kan. Ya, tapi Chow lumayan mahal kalau mau diambil sekarang. Sangat sih. Tapi Oh, Khalid Khalid. itu dia tersummon akhirnya Om. Yap. Khalid yang tidak terpakai ya, sebenarnya di game yang kedua. Karena mungkin butuh yang lebih pasti gak sih buat frontlinernya. Karena kalau Chow kan kayak lumayan ringkih ya. Iya. Oke, dari Alter Ego. Ini kalian ntar udah naik pasir, naik awan lagi. Lah iya. Pilihan. Itu Sun Shin naik kapal, naik ke awan. Iya. Tapi kalau pakai skill nggak bisa naik awan, Pak. Awannya Oh, iya. berpasir ntar. Iya. Hujan pasir langsung. Pedih di bawah ya. Hujan masih. Oke, Alter Ego. Hero dari Alec dan juga Arvi. Moskov, Granger, Bruno biasanya ya kalau berkutat di Arvi juga. Tapi tetap Granger dulu dan Hylom. Wow, secara rotasi kalau kita bicara dari romernya, harusnya Khalid dari Alec akan jauh lebih aktif. Alec dari Afro akan jauh lebih aktif. Sangat-sangat aktif sekali. Iya. Ini kurang satu badan buat Navi. Karena hero-heronya Karts juga ditutup banyak banget nih sebenarnya. Yap. Mau Cici kah? Cici Pove ya. Iya, Cici masih available juga. Atau mau ini tetap? Atau Khalid dipakai Karts. Wow, agak jarang ya. Tapi Arnold juga masih open sih. Ya, Cici. Oke. Cici Khalid. Yang akan menjadi kombinasi untuk frontliner tambahan, tapi kembalinya Hylos dan juga Phobius. Tapi Hylos berarti ini hero tipikal beda lagi nih untuk Alec. Ya, Akan dibawa kemana gameplaynya? Benar, mungkin gameplaynya lebih nempel dulu kali ya buat di awal-awal. Atau bisa juga screening lawan sebentar, ambil level 2-nya atau hampir level 2 baru kembali untuk cover jungle mereka. Jangan terlalu agresif juga ya. Jangan. Oke. Tapi moment of truth pastinya, karena ini adalah match point untuk keduanya. Alter Ego ataukah Navi yang akan bisa mendapatkan kemenangannya menuju ke leg kedua. Yap, dan pastinya pun bisa mendongkrak bagaimana posisi mereka di klasemen sementara ya. Betul. Siapa yang akan mendapat kemenangan tersebut di game yang ketiga yang akan menjadi saksinya. Dan Nebel Arena akan menjadi hal yang benar-benar menemani itu semua. Jadi langsung saja sesaat lagi Nebel Arena. Mana suaranya?
semangat banget loh. Wow. Luar biasa. Terima kasih atas transfer energinya ya. Terima kasih teman-teman. Alright. Tapi untuk sekarang dari Shiva yang kembali dengan Haritnya ya. Berbeda mungkin membawakan ke arah fighter-fighter gold lane sepertinya masih belum menjadi jawaban untuk Shiva itu sendiri Om. Iya. Dan bahkan Alex level 2 duluan ya. Ya. Oh, ditembakkan di Oh, situ. sakit banget Alex harus terusir dan flicker terdengar. Oke. Sabar. Dan menuju ke arah dari Little Wanderer yang retributionnya sekarang dipergunakan oleh Andorio akan membuat pattern farmingnya akan semakin mudah lagi Om. Memang ngebuang ya sebuah retribution tapi dengan alasan pastinya bisa di zoning sehingga Yasuke tidak akan bisa mendekat juga. Kedua jungler sama-sama menggunakan emblem assassin dan satunya Swift, yang satunya menggunakan Trill juga dan ada dua Tenacity ternyata dipakai oleh Chusin dan juga Hylos. Mengincar ketebalan ya, firmness ini ada di tubuh dari Alex juga. Lihat ini Afro, udah screening banget ya, megangin Alex, nyari informasi juga. Tapi so far so good, belum ada first blood yang terjadi kayak di game 1-2 di menit pertama udah ada first blood. Sekarang jauh lebih sabar dulu, tahan dulu nih, agak ngerem dikit. Sama-sama nyoba nyari-nyari ya. Yasuo di mana ya? Oke, dan approach begitu agresif bahkan sekarang Alex akan kehilangan dan benar saja first blood berhasil didapatkan oleh Andorio. Menjadi early yang cukup baik tapi Udah Sakinyo. ya oke, langsung ya. Teori defensif namanya. Iya, quick send guard. Sembuh kembali. Weh. Sakit banget Ini agak mengancam sih. Tapi ya ini mengetahui juga karena hijaunya nggak ada flicker kan. Dan juga nggak ada Crimson Beacon yang siap. Baru ada dan sekarang Traction Pulsar sudah dikeluarkan. Nino terjebak. Nino mulai bergerak bersama dengan Yasuke mendekat ke area Turtle. Sementara 4 player yang dimiliki oleh Navi. Mereka pun sudah mulai mendekat bulan dan sekarang pertempuran kembali terus dan coba lembang Alex ya. Single lagi tersisa. Mulai mendekat. Tapi Andorio pun berhasil selamat. Tapi ditembakkan oleh Arvida berhasil menumbangkan. Dan dari Andorio Afro pun menyusul. 1 untuk 2 player bersama dengan Turtle. wow, dan ini dia jawaban menuju game yang ketiga. Tidak ada dominasi yang begitu mengerikan di early game. Keduanya sama-sama jual beli serangan Om. Ya, dan timing yang bagus dari Arvi juga yang memutuskan untuk bergabung ya. Di tim 4 Turtle yang pertama. Jarak yang jauh loh dari bawah menuju ke atas. Iya, padahal nggak ada expanding river ya. Cuman ya arus biasa aja kan tadi yang itu memang mengantarkan juga. Perjalanan menuju ke barat tuh tadi. Riding the wave ya. Yoi. Tapi ini dia untuk segi itemnya juga ada 2 Elegant Gem untuk Alter Ego. Ya, Legend Gem ini lumayan banget. Ini item yang bisa membuat mereka lebih sustain juga. Apalagi ngebawain tadi 2 emblem Tenacity yang sempat kita saksikan. Dan Apro memberikan pressure lebih pada Yasuke. Tapi level yang tertinggal nih. Membuat Apro juga harus berhati-hati tetap. Jangan terlalu gegabah ya. Betul. Karena ini ada Hijume yang bisa megangin banget siapapun yang ada di depan. Oke, Gold sekarang sudah kembali netral. Alex. Yang menjadi Alex. Mau tidak mau pun udah harus mengeluarkan lagi karena dari 1 Ghost Power dia milikin dan Andorio pulang menuju teman-temannya. Iya, damage-nya masih belum cukup ya untuk bisa menargetkan ke arah Hijume juga. Lebih harus bersabar dulu karena keadaan sekarang sudah mulai berimbang satu sama lain. Turtle menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego, nge-boost juga bagaimana mereka mengejar ketertinggalannya dan bukan cuma sekedar dari Turtle point kill yang mereka balesin. Ini harus bisa diwaspadai sama Navi loh. Apalagi Apro punya damage kan, beda dengan Hylos yang mungkin hanya akan menahan damage-nya juga. Dan cukup dalam sebenarnya untuk gerakan-gerakan dari pemain Alter Ego, mereka berusaha untuk membatasi sebenarnya bagaimana farming dari Andorio ini yang harus ditekan. Agar tidak terlalu jadi, karena levelnya kita lihat dari base attribute sudah sedikit lebih unggul ya untuk Yasuke. Yep, karena belum ada point dead sama sekali ya. Alright, tapi Andorio masih coba untuk mengejar dari segi levelingnya juga. Menuju ke arah setup nantinya di Turtle yang kedua akan seperti apa. Karena lihat zoning dari Ukir juga ini udah langsung ngebuat dari Alex. Segan. Real. Terkaget-kaget Rehman Heron terus kita ngeliat pergerakan mereka. Wah, ini mungkin lumayan mengganggu ya. Dengan aerial domination yang dimiliki. So let's see. Turtle kembali sudah mulai spawn tapi gold gap-nya tidak jauh. Ini tinggal tekanannya apakah dari Arvi kembali akan join team fight atau dia hanya akan stay aja dulu. Ya, dan Alex tertangkap tapi Alex bisa kabur. Iya, dan kayaknya Navi udah langsung ngejawab Chusin ini dengan Kimi. Jadi dia nggak mau kalah laning banget pressure-nya. Ya, dan jangan lupa tadi Shiva-nya recall juga untuk memaksimalkan ya penggunaan dari Flying Cloud. Naik Dia awan lebih nih. cepat dekat dengan Turtle. Ya, sementara sekarang Cars. Wow, Resistance Trap dikeluarkan dari Hijume. Masih berhasil selamat. Andorio harus pergi menuju ke tempat lebih aman lagi. Tapi Quicksand Guard tidak bisa menyelamatkan pergerakan Apro. Yap,
Flicker menyelamatkan Hadiri juga ya, sehingga upaya Kick Guard dan Raging Sandstorm-nya gagal. Dan ini ngebuat dari Navi justru mengalami kerugian tersendiri, gak ada poin kill yang mereka dapetin. Dan bahkan Afro yang menghilang, kalahnya jumlah, jadi Alter Ego punya kesempatan lebih luas untuk secure karakter turtle-nya, Om. Ya, meskipun cukup bagus tadi, bukan dari Santok juga Flicker yang sempat mengagetkan pemain dari Alter Ego, tapi tanpa adanya follow up damage, itu dia. Navi akhirnya harus sedikit mendelay pergerakan mereka. Tiba-tiba belok ya. Raging Sandstorm Kaget mereka. juga saya. Tuh kan terkaget-kaget terheran-heran. Iya, soalnya iya. playernya kaget kan. Wah, kok bisa? Emang begitu kayaknya. Tapi mereka nggak bisa follow up tadi kan. Iya. Damage dari Adorinya juga tadi yang memang paling deket ya. Gak cukup baru jadi War X aja, Om. Kars juga baru sebuah War X selesai. Masih agak sedikit tertekan sebenarnya untuk Navi ya. Meskipun awal mereka juga tadi cukup bagus, tapi Kars. Oke, Yasuke bisa saja. Sandwich Gaming, Vengeance diaktifkan tapi tidak membantu. Yap, itu dia Mountain Shocker ya. Yang bukan cuma sekedar ngagetin kita, bikin Kars juga shock tadi ya. Shocker banget soalnya. Tapi di arah top lane-nya juga outer turretnya bakal coba untuk didapetin sih sama Yasuke. Ini keuntungan sekarang lagi bergulir untuk Alter Ego, Om. Ya sangat sih, mereka sedang riding the wave juga ya di sini ya. Bagaimana momentum sedang mereka dapatkan. Ya kan Arfi tidak terganggu sama sekali di bagian bawah. Dan ini bagaimana Alex akan Sonic. Oke, sebentar coba lihat si B. Hampir saja tadi bisa mendapatkan cara dari Arfi, tapi Arfi masih bisa menyelamatkan diri bagian belakang. Terlihat dua player bersama untuk bisa mendapatkan berhasil untuk bisa mengambil cara dari Apro. Alright. Segitu kalau kita ngeliat dari Hijume bisa jadi follow up tanpa adanya Sky Piercer loh. Yap. Tapi dengan continue drop. Aduh sakitnya. Oh, dan Bandar saya Yasuke. Wow, permainan begitu baik. Bahkan sekarang Ukir diusir jauh banget ke belakang. Apakah Zuxin ini akan menjadi satu hero kemenangan? Karena memang impact-nya luar biasa, Om. Sangat. Efek-efek dari Airborne ini dia yang sangat mengganggu kan. Yang bisa diciptakan dari Chusin juga. Dan jangan lupakan Yasuke. Isen Shin yang memang harus mendapatkan efek snowball. Sekarang berhasil didapatkan dengan dia. Ya, Andorio harus mundur kembali. Iya, Pattern Execution untuk kabur ini menandakan tidak akan ada kontes menuju ke area turtle ya. Dan Perfect Turtle bisa didapatkan oleh Alter Ego. Wow, walaupun memang dari awal kita ngeliat, tapi Alex, apa yang terjadi? Alex masih sempat untuk bisa kabur. Dan ada serangan balasan tadi sepertinya udah langsung diciptakan oleh Vigo. Ukir yang menjadi korban yang pertama dan Kars terjebak. Wow, itu dia Nino hadir dengan begitu matangnya juga Dark Wave yang connect dan sekarang bakal coba dikejar kah Yasuke. Terlalu jauh dan masih kurangnya damage ini menjadi consideration pastinya untuk Navi saat ini, Om. Yap, dan snowball ya sekarang. Dari Alter Ego bagaimana tekanan mereka. Nino di garis depan tidak sanggup. apa yang terjadi? Loh, mendadak Soldawe tadi begitu baik sepertinya dikeluarkan oleh Nino. Alright. Dan bahkan kali ini dari Navi tidak bisa menyentuh satupun turret dari Alter Ego. Dan nampaknya keadaan sedang sulit untuk Navi. Mereka belum bisa keluar dari base dan juga Flying Cloud dipakai oleh Andorio. Hati-hati. Nanti nggak bisa pulang ya kalau nggak ada minion ya. Ya walaupun nggak bisa dipukul ya. Iya. Tapi bahaya aja. Bahaya. Kalau udah turun apalagi kan. Iya, kadang ditungguin ya kan. Oke. Dan sekarang dari segi itemization juga bagaimana Arfi udah siap banget jadi follow up damage, Om, dengan satu buah Sky Piercer yang selesai. Arfi selesai, terus juga Yasuke tuh mau ke Endless Battle sebentar lagi. Sedangkan yang tertinggalnya Andorio di sini ya ada dua item yang tertinggal ya. Satu lah sekarang lah. Brute Force baru selesai untuk Andorio. Yes. Dan Hijumenya juga kayak nggak greedy untuk Sky Pierce juga ya. Lebih ke Glowing One aja. Mungkin ke Bloodwing menjadi item berikutnya. Biarkan Arfi-nya bisa panen poin kill nanti, Om. Ya, karena Sky Pierce sudah dipegang dengan Arfi ya. Itu dia. Sudah aman lah ya. Tinggal bagaimana Alter Ego nih, riding the wave juga untuk bisa mendapatkan atau memaksimalkan momentum yang sudah mereka dapatkan sekarang. 10 second nih, trapping dari Alter Ego terbaca. Nah loh, karena harusnya kan ini Arfi dan Alex udah show juga ya, 3 pemain. Oke, terlihat dipukul mundur secara cepat. Yap, karena lane bawahnya juga harus dikontrol banget nih sama Navi untuk saat ini. Karena udah mulai maju wave dari Alter Ego. Dan harusnya tidak akan ada kontes dari Navi untuk saat ini. Ya, dan Lord harusnya akan menjadi milik dari Alter Ego secara mutlak. Dan sekarang Andorio akan tertangkap karena sekarang Andorio terus dikeluarkan dan tidak sempat bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi coba lihat pergerakan dimiliki oleh Yasuke begitu baik tadi.
masuk ke dalam area defense di bawah dari Navi. Bahkan sekarang Kars yang benar sebarang Jawa. Si V dengan satu zaman force yang dia keluarkan tidak memberikan impact apapun. Yap, itu dia konsil dan juga benar-benar dipegangin sehingga Andoryu gak bisa berkutik sama sekali. Menyisakan 3 base turret saja di menit yang ke-10. Seperti apa defense yang bisa diperlihatkan oleh Navi karena Alter Ego mereka udah kembali mendapatkan snowball dengan 9.000 gold. Oh wow. Ya, bahkan Holy Defense juga pecah di bagian mid pertahanan dari Navi. Wah, ini akan enak sekali tapi Andoryu di bagian belakang. Iya, kemana akan mendarat ya? Tapi Ukir harus pulang. Kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Lord akan masuk lewat atas, tapi di bagian tengah tekanan akan tetap jalan terus. Oke. Dan harusnya Lord masih bisa sedikit ditahan ya. Padahal kan satu base turret saja di arah tengah, Holy Defense di bawah juga baru saja tertrigger. Tapi masalahnya sekarang Arvi udah selesai dengan Blade of Despair, akan semakin masif lagi damage yang bisa disumbangkan Om. Ya, dan mungkin akan diteruskan oleh Alter Ego sekarang karena mereka masih stay di depan base milik Navi. Oke. Tapi ya kalau kita lihat ada satu wave di bawah, satu wave di top lane. Action Pulse langsung dikeluarkan, sementara di bagian atas ada sebuah pertempuran antara Andoryu dan juga Yasuke. Tapi belum ada pemenangnya, namun sekarang zaman Force langsung dikeluarkan. Si V kembali lagi masuk ke dalam area defensif mereka. Alright, masih cukup ditahan oleh Navi. Base turret top lane saja yang memang mereka relakan. Tapi Alter Ego mereka nggak ngendorin serangan karena mereka udah tinggal nunggu aja momen demi momen untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap pemain-pemain Navi yang sekarang dari segi atribut udah kalah jauh banget. Ya, tinggal momentum ya yang harus dijaga untuk Alter Ego juga, jangan sampai mereka melewatkan momentum ini karena 2 base turret milik Navi sudah pecah juga. Dan mereka harus sedikit lebih bersabar juga karena tampaknya ya, dari pemain Navi sendiri tidak ada yang berniat untuk keluar dari melewati dari base mereka nih. Ya ini mereka melewati nih naik awan, Naik awan Kington tapi nih. ya. Karena untargetable Iya, kalau di atas awan tadi. di atas awan. Ya. Oke. Nyanyi Ya, nggak kita? kelihatan. Nyanyi Nyanyi nggak kita apa? di atas awan? Ya. Ya. Oke, tapi kayaknya ini Loh. bakal dipegangin gak sih? Tadi Hijume yang benar-benar baik untuk bisa memotong jalur kepulangan ini dari pemain dari Navi. Andoryu down. Sosok penting dari Navi. Ya memang awan bisa nganterin untuk nge-clear wave ya, tapi gak bisa nganterin pulang dengan cepat masalahnya. Benar, karena awan hanya spawn di base. Itu. Bukan di area depan dari turret yang sudah pecah. Gak ngetem di situ dia ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pulang pergi ya, cuman pulang pergi aja. Oke, dan Alter Ego mereka bakal coba untuk kembali merencanakan serangan untuk mendobrak defensif dari Navi. Ya, wave ini masih bisa dihilangkan secara cepat, tapi tidak ada lagi base turret untuk bisa membantu defensif mereka. Oke, tapi Alter Ego mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka memilih untuk secure yang lebih pasti karena Lord in hand Ya. yang menjadi pilihannya Om. Ya, ini yang bisa dilupakan dengan pemain ya. Kayak ada Lord, ngapain mereka harus stay tepat di depan base terus-terusan. Dan peluang untuk dapat Lord terbuka untuk Alter Ego. Loh, apa yang terjadi dari Kars? Hampir saja Kars dan betul saja Kars menjadi korban. Mata mereka kembali terpecah. Ada satu fighter yang langsung dikeluarkan, tapi Andoryu malah hampir saja merekam Jawa dan juga kehilangan dari apa yang dia miliki. Tapi Apro di tempat yang berbeda langsung saya menjadi korban. Webtin akan masuk, hanya ada 3 player yang bisa mempertahankan satu defensive terakhir mereka. Sementara itu pemain yang dimiliki oleh Alter Ego mereka berusaha untuk bisa menumpangkan dan juga mengacungkan secara kepada tim dia. Alter Ego menggabung dan selesai. Dan Alter Ego berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan yang begitu solid pula. 2-1 dan membalaskan luka yang mereka alami di leg yang pertama atas Navi. Wow. Dominasi sangat tampak sekali untuk setiap tim yang berhasil memenangkan early game. Yasuke lagi-lagi tampil dengan cukup perkasa tadi. Yap. Dan bahkan di cover dengan Nino yang bermain dengan sangat apik juga. Dan ini adalah Yasuke yang sempat kita kawal di MDL. Wah, betul. Performa yang akhirnya terlihat, Mhm. adaptasi di panggung, Ya. adaptasi dengan teammates yang baru, Akhirnya menyala. 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 Lampu. Apa? Benar seutuhnya. Benar. Limit tadi. Tidak. Kemarin kita lihat mereka berada di panggung ini dan sekarang balik lagi di panggung ini nih. Waduh, indah banget minggu kelima buat Alter Ego. Alhamdulillah Bude, minggu yang indah. Waduh, 2-0 pula. 2-1. Oh iya 2-1, 2-1. bener juga. 2-0 pas leg 1, kalian di 2-0-in. Kalah leg 1 ya. Dan sekarang kalian balas dendamnya 2-1. Sesulit itu kah balas dendam ke Navi? Sulit ya, semua tim pasti sulit sih Bude. Cuman ya kita juga pasti berkembang lah dibanding yang sebelum-sebelumnya. Berkembang. Apa nih perkembangan apa yang kalian lakukan di leg kedua ini ketika melawan Navi? Perkembangan apa ya?
Dulu pas lawan Navi kalian keadaannya gimana? Terus sekarang gimana? Dulu enggak, leg 1 aku dipegangin sih sama Navi, leg 2 kayak agak dilepas aja. Dari Karsnya atau? Ya Karsnya biasa megangin aku, tadi enggak. Kenapa ya Nino ya? Enggak tahu itu enggak tahu. Kamu semakin lihai dan licin? Iya tadi game 2 juga dilimain kan sama diempatin kan sama dia di turtle, jadi ya mati sih Panis Nino. Oke, jadi memang kali ini di match kedua pertemuan dari Navi dan juga ini kayaknya udah mulai beda ya. Tapi yang nggak beda kayaknya 3 game sebelah Anda Nino. Arvi, Ya Bude, wah Grangermu ini lagi nge-push Granger atau gimana Arvi? disuruh Bang Kenny nge-push sampai global katanya Bude. Oh tapi di MPL ya? Dempel. Heeh. Tapi ini memang pokoknya selama Granger dilepas, akankah Arvi siap memakai Granger? Siap, yang penting menang Bude. Oh iya bener sih, walaupun ada kalah tadi ya. Iya. Tapi jadi Bude penasaran, sama-sama pakai Granger, tapi tadi ada momen yang kalah, one-sided game juga. Ada apa itu? What happened ya naon tadi kalah? Sempet ada kalah, satu game. Oh, tadi kalah ya Bude ya? Itu tuh ngasih menang aja sih Bude. Ini kebetulan ini tanggal 21, jadi skornya bolehlah 21. Ya ampun Arvi. Nah, maksudnya main jadi lebih baik gitu, maksudnya Bude tetap. Oh gitu ya? Iya. Oh itu ditranslatein sama Nino ya. Tapi ini jokesnya udah kayak jokes Om Wawa kamu loh. Nah emang gitu anaknya ya Arvi ya? Iya. Karena tanggal 21 jadi skornya 21. Wah memang Arvi. Tapi kalau ngebahas tentang kita ngeliat game 1 one-sided, game 2 one-sided, game 3 juga one-sided. Kenapa bisa seperti itu? Ini siapa yang ngebuat one-sided itu siapa sih? Nino Bude, Nino. Oh faktornya di Nino. Iya Nino Bude. Siapa No? Bohong dia, yang pasti kita semua lah ngelakuin sesuai job desk aja. Sesuai job desk. Job deskmu hari ini adalah Megangin Andoryu. megangin Andoryu. Iya. Hanya kamu atau semuanya pokoknya fokus ke Andoryu? Nggak tahu sih Bude, pikiran Nino cuman megangin Andoryu jago juga soalnya. Apa karena Yasuke-nya minta tolong guys ini Andoryu-nya dipegang? Enggak, dia tetap pede sih sebenarnya lawan Andoryu, cuman kayak ya job desk aja sih, aku pengen pegangin Andoryu soalnya sebelumnya kan dipanah-panahin mulu kan dia lagi satu sama Andoryu. Cuman ya lebih baik pegangin dia dibanding dia manahin Nino. Oh, the real balas dendam ya di sini. Tapi kalau ngebahas tentang Andoryu, kita langsung ngebahas tentang satu player yang harus melawan Andoryu. Sama-sama pakai Lancelot juga tadi. Gimana Lancelotmu dan Andoryu berhadapan satu sama lain, Yasuke? Jago dia Bude, lancenya. Oh, dia jago. Kalau Yasuke gimana? Lebih jago. Widih. Lebih baik mainnya, lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Dari segi apa tuh? Dari segi objektif. Mantap, dari segi objektif. Tapi gimana sih caramu untuk bisa mengimbangi dan memenangkan objektif melawan Andoryu? Satu player jungler yang juga lagi rising juga nih di MPL Indonesia. Itu semua gara-gara Nino Bude. Nino memang nih, sebagai veteran, sebagai player kuncian. Sebenarnya bukan Nino, kita Bude, gara-gara kita.